Setiap minggu, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Jonathan Crow berkumpul di pusat komunitas setempat. Anggota kelompok ini terdiri dari individu-individu yang mengalami trauma berat dan berbagi cerita tentang kejadian aneh, peristiwa mengerikan, dan pengalaman negatif lainnya yang telah melukai jiwa mereka. Salah satu pria kurus, yang tampak jelas-jelas dikalahkan oleh kehidupan, menceritakan tentang suara kuno yang mengganggu pikirannya dan memaksanya untuk mengonsumsi lebih banyak obat-obatan dan alkohol. Dia telah menghabiskan seluruh uangnya untuk berbagai macam racun. Kemudian dia meminjam uang dan menghabiskannya lagi, hingga akhirnya mulai mencuri untuk membayar utangnya. Ketika semua itu tidak lagi memadai, dia menjadi kecanduan rasa sakit dan ketakutan. Suara itu memerintahkannya untuk melakukan hal-hal mengerikan yang tidak mampu dia lakukan. Tiba-tiba, pria itu disela oleh seorang pria yang datang terlambat dan masuk melalui pintu. Pendeta Crow dengan lembut mengingatkan pria tersebut bahwa semua orang di sini memahami dan menerima, dan dia tidak perlu membagikan apa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah itu, Pendeta Crow memperkenalkan anggota baru kelompok, seorang wanita muda bernama Jenny, yang baru pertama kali hadir. Pendeta menjelaskan bahwa Jenny mungkin merasa canggung pada awalnya, tetapi dia bisa sepenuhnya mempercayai mereka yang hadir, karena mereka semua pernah mengalami hal serupa. Ketika dia siap, dia bisa menceritakan apa yang mengganggunya. Jenny menjawab bahwa dia siap berbagi kisahnya karena dia sangat membutuhkan dukungan dan pengertian. Dia menceritakan betapa putus asanya dia sehingga seluruh keluarganya memutuskan untuk pergi ke tempat tertentu, hanya untuk menemukan diri mereka di sebuah gang gelap. Di sana, kepala mereka ditutup dengan tas, dan mereka dibawa ke gedung suram yang asing. Suara menakutkan memerintahkan mereka untuk melepas tas dan mereka bertemu dengan meja aneh dan seorang pria yang menghadap jauh dari mereka. Suami Jenny, Scott, segera curiga tentang apa yang akan terjadi. Dia segera menghadapkan ayah Jenny, Alan, yang menyarankan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan datang ke sini. Saat Jenny berusaha menenangkan suaminya, pria aneh itu berbalik menghadap mereka dan dengan suara menakutkan dari balik topeng menakutkan, menunjukkan bahwa permainan telah dimulai. Meja bundar yang menyerupai rolet menyeramkan dikelilingi oleh rantai logam. Karakter-karakter tersebut perlahan-lahan melangkahi rantai dan dengan ragu-ragu memposisikan diri mereka di sekitar meja. Tuan rumah tahu bahwa keluarga tersebut datang untuk memenangkan sesuatu yang akan mewujudkan impian mereka, tetapi setiap permainan memiliki aturannya sendiri. Menurutnya, mereka harus tetap bersatu hingga semua orang memasang taruhannya yang akan menentukan menang atau kalah. Ketika tiba giliran mereka, para pemain harus menyatakan dengan jelas apa yang mereka harapkan untuk menang dan memasang barang berharga yang berkaitan dengan keinginan mereka sebagai taruhan pada warna merah atau hitam. Setelah taruhan dibuat, tuan rumah memutar roda nasib. Jika hasilnya sesuai pilihan, pemain menang. Jika tidak, maka roda memilih nasib mereka, yang bisa sangat tidak terduga. Tuan rumah bertanya siapa yang ingin mengambil langkah pertama. Scott merasa bahwa permainan ini benar-benar tidak masuk akal. Namun Alan meyakinkan menantunya bahwa mereka akan sukses seperti orang-orang yang telah memberitahunya tentang permainan ini. Untuk menghentikan pertengkaran mereka, Jenny dengan sukarela menjadi orang pertama yang bermain. Namun, sebagai pria sejati, Scott menyatakan bahwa langkah pertama akan menjadi miliknya. Pembawa acara bertanya kepadanya tentang keinginannya, dan Jenny mengungkapkan bahwa mereka telah kehilangan putri kecil mereka. Scott mengambil seikat rambutnya dan menaruhnya di atas meja memilih warna merah sebagai taruhannya. Pembawa acara kemudian memutar roda yang perlahan berhenti di warna hitam. Meja tersebut mengambil seikat rambut dan Scott dinyatakan kalah. Ia berkata bahwa dirinya sudah benar dan bahwa seluruh gagasan ini hanyalah omong kosong. Ketika ia hendak pergi, Ibu Jenny menyela, mengatakan bahwa jika ini memang omong kosong, tidak ada salahnya mencoba sekali lagi. Scott pun kembali, dan Ibu Jenny mengambil salib yang rencananya akan diberikan kepada cucunya saat pembaptisan. Ia mempertaruhkan salib tersebut pada warna merah, berharap agar cucunya kembali dengan selamat. Sementara itu, Scott merasakan pendarahan di bagian belakang kepalanya. Tiba-tiba, ia menjerit panik, mengupas kulit wajahnya, dan jatuh tersedak darah. Ketika keluarganya bertanya apa yang terjadi, pembawa acara menjelaskan bahwa Scott kalah.
Dan taruhan dalam permainan ini bersifat final. Menurut pembawa acara, Alan seharusnya sudah mengetahui hal ini. Roda kembali berhenti di warna hitam, salib menghilang, dan roh jahat menyeret Ibu Jenny ke dalam kegelapan. Alan berteriak marah kepada pembawa acara, menuntut agar istrinya dikembalikan. Namun dengan tenang, pembawa acara menjelaskan bahwa mereka secara sukarela bermain dan harus mematuhi peraturan. Alan bersumpah untuk membunuh pembawa acara, tetapi Jenny memohon agar ayahnya tenang dan berusaha menyelamatkan ibunya serta Scott. Alan mengeluarkan boneka jerami kecil dan melemparkannya ke lantai. Kemudian melepaskan cincin pernikahannya, bertaruh pada warna hitam, dan meminta pembawa acara mengembalikan semua yang telah diambil darinya. Kali ini, keberuntungan berpihak pada mereka, dan roda berhenti di warna hitam. Scott sadar kembali, dan di belakangnya muncul istri Alan yang menggendong cucunya dengan nyaman terbungkus selimut. Jenny dengan penuh semangat merebutnya, tetapi segera menyadari bahwa anak tersebut telah meninggal. Marah, ia berteriak kepada pembawa acara, namun pembawa acara menjawab bahwa nasib sudah ditentukan oleh roda takdir, dan mereka harus menerimanya. Jenny kemudian melihat dompet ayahnya dengan foto putrinya di atas meja, dan bertanya mengapa dompet itu ada di sana. Pembawa acara mengingatkan bahwa Alan telah meminta agar semua yang diambil darinya dikembalikan. Jenny mengingat ayahnya pernah mengatakan bahwa dompetnya hilang. Dia menuntut penjelasan dari ayahnya. Alan mengakui bahwa dia mengetahui permainan ini dari seorang teman, namun awalnya tidak mempercayainya, dan lebih buruk lagi, mereka mabuk ketika itu. Dia mempertaruhkan seluruh isi dompetnya, dan karena foto tersebut, cucunya juga menjadi bagian dari taruhan. Jenny menyadari bahwa ia kehilangan putrinya karena tindakan bodoh ini dan berteriak marah pada ayahnya. Alan meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia mencoba mengembalikan putrinya, tetapi kini tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Orang tuanya pergi dan Jenny menyebut ayahnya pengecut. Scott mencoba menghiburnya dan menyarankan agar mereka pergi. Namun, Jenny menolak untuk pergi tanpa putrinya. Dia mendorong Scott keluar dari rantai, mempertaruhkan dompet ayahnya pada warna merah, dan meminta agar putrinya dikembalikan. Jenny mencoba memutar roda sendiri, tetapi tidak berhasil. Pembawa acara menjelaskan bahwa tidak mungkin bertaruh pada sesuatu yang sudah hilang. Akhirnya, Jenny memutuskan untuk mempertaruhkan dirinya sendiri demi mengembalikan putrinya. Pembawa acara memutar roda, dan kali ini berhenti di warna merah. Seketika, semuanya terjun ke dalam kegelapan. Jenny melihat kehidupan kembali mengisi putrinya. Namun, ketika ia berbalik mencari Scott, ia melihat suaminya bersama orang tuanya, perlahan-lahan kehilangan kehidupan dan semuanya naik ke langit. Dalam kebingungan, Jenny tidak memahami apa yang sedang terjadi. Meski ia merasa telah menang, pembawa acara mengingatkannya bahwa tak ada yang bisa pergi dari meja sebelum permainan selesai. Jenny memohon kesempatan lagi, tetapi pembawa acara menjawab bahwa ia sudah cukup kalah, dan permainan kini telah berakhir. Tiba-tiba, semuanya lenyap, dan Jenny serta putrinya muncul di sebuah bangunan terbengkalai yang tidak dikenalnya, berjalan melewati semak belukar dan rumput liar. Mereka mendapati diri mereka di tengah jalan di siang hari bolong. Di pertemuan kelompok, Jenny menceritakan bahwa dia kembali ke tempat itu setiap hari dan tidak menemukan apapun selain kamar kosong. Polisi tidak mempercayainya, dan akhirnya, Jenny harus mengakui bahwa hal-hal tersebut mungkin tidak pernah terjadi jika ia tidak mengikuti permainan tersebut. Dia akhirnya dinyatakan gila dan kehilangan hak asuh atas anaknya. Untuk mendukung Jenny, pastor meyakinkannya bahwa dia mempercayainya, sama seperti semua orang di ruangan itu. Dia mengingatkan bahwa grup ini ada untuk membantu orang-orang yang menghadapi hal-hal yang sulit dipercaya. Pastor mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas keberanian mereka untuk berbagi cerita dan menyarankan untuk berdoa. Setelah kelompok tersebut pergi, pastor mengingatkan mereka tentang pertemuan minggu depan. Jenny ragu akan kembali, tetapi pastor menjabat tangannya erat-erat dan bersikeras agar dia kembali. Ditinggal sendirian, pastor memasuki gereja dan mulai berdoa. Tiba-tiba, dia mendengar suara keras di belakangnya yang membuatnya sangat ketakutan. Dia pergi ke kamarnya dan mencoba menghilangkan rasa takutnya dengan meminum anggur. Karena ketakutan, tangannya gemetar dan napasnya sesak. Anggur tidak membantu dan pastor berjuang untuk menenangkan diri. Setelah sedikit tenang, pastor kembali ke altar dengan enggan. Dia jatuh dan berlutut, terus-menerus meminum anggur dari botol.
Pastor mencoba berdoa lagi, memohon kepada Tuhan untuk mengasihaninya. Namun tiba-tiba pembaca acara yang sama muncul di belakangnya. Meskipun sosoknya tampak menakutkan, pastor tidak terkejut dengan kehadirannya. Pembaca acara mengatakan bahwa semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan abadi hampir dapat dijawab. Dia hanya perlu melihat ke arah yang benar dan memiliki keyakinan. Pastor dengan gugup menyela iblis tersebut, mengatakan bahwa dia seorang pria beriman. Dia juga menambahkan bahwa dia telah mengumpulkan semua orang dan tidak mengerti apa lagi yang dibutuhkan dari dirinya. Iblis menjawab bahwa dia sendiri adalah kegelapan yang menyesatkan, keputusasaan yang menghancurkan harapan mereka, dan dia memiliki rencana besar untuk jemaatnya, terutama untuk pastor. Air liur mengalir di dagu iblis, dan pastor membeku ketakutan. Dari film ini kita belajar, bersekutu dengan iblis hanya membuat kita sengsara dan menangis. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka videonya. Sampai jumpa di video berikutnya di Film Ringan.